Imbang-imbang mak awake dhewe ibu kita. Kita soni tak besi tak kandut. Wong buah kasih ini apa timbangi Islam. Di wong setan ini ngimbang ibunya awake dhewe. Nah, kita ahli bahagia seperti kita ini, kita saja, kamu saja, ya Bang Roy, sudah 3 bulan, 3 barang gratis. Bang Roy, kok ngomong di Bang Roy, sudah 3 barang dan kau hati. Nah, pengajian ini terus setannya ngembang-ngembang bapak awake dhewe. Nang kowe kita sekolah kita tadi yang mlebu agama Yahudi. Nah, karena kita di pengajian tetap membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini baca. Maka tadi kita kemudian di tahun-tahun politik ini dari A sampai Z kita kudu hati-hati harus sampai tengah keliru kita salah ya kan tadi Pak Tunggi jangan sampai salah dari A sampai Z itu benar terus. Nah, kepengen swarga di depan mata kita. Saya tebian mengko bakal komanan pangan waktu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya memahami surat Al-Asr ayat 18 ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tandur nafsun. Tandur nafsun, ayat ini ada yang mengatakan ayat sejarah. Ayat ini ada yang mengatakan ayat prediksi. Ayat ini yang mengatakan tandur nafsun itu merenung. Saya merenung. Saya kesulitan memahami takdir. Saya ditakdirkan laki-laki, belas takdir. Yang saya sulit pahami, kalau saya selingkuh dan tertangkap itu takdir atau tidak. Yang kedua, orang Palestina itu di penjara Gaza yang besar, itu takdir atau tidak. Yang ketiga, wadam itu takdir atau tidak? Apa tuh? Wadam. Oh. Itu takdir atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau nanya sesuai dengan pokok bahasan, yaitu tadi ahli kitab. Dalam Al-Quran selalu disebutkan ahli kitab. Apakah ahli kitab ini orang-orang Bani Israel atau gimana? Saya mohon penjelasan. Setelah itu kita kan pernah baca hadis yang namanya bahwa kita boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab. Setelah itu kita boleh memakan binatang yang disembelih oleh orang-orang ahli kitab. Nah, ini sinkronisasinya di mana Ustaz? Ini ahli kitabnya siapa? Kok bisanya Rasulullah mengatakan kita boleh menikahi wanita ahli kitab dan juga makan binatang atas sembelihan mereka. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung Pak Tukiman tentang takdir
Ya, memang nanti akan dijelaskan kesulitan bagi saya pribadi untuk mengetahui dan memahami, juga berbaik sangka ke Allah bahwasanya penciptaan surga dan neraka sudah beserta isinya, Ustaz. Jadi takdir yang ada di surga dan ada di neraka itu sudah ditentukan. Apakah ini sebuah warning? Karena Rasulullah berkata bahwa sudah ada takdirnya orang yang di neraka, maka lihatlah apa kebiasaan kamu sekarang masing-masing. Artinya ini menjadi warning untuk justru kita makin takut terhadap neraka, sehingga melihat apa yang kita kerjakan saat ini atau karakter kita saat ini, ataukah memang itu sudah menjadi satu kepastian yang mana sudah ditentukan surga dan neraka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz telah memberikan makalahnya dengan gamblang. Dalam hal ini kita diberikan topik masalah Robi Usani yang musim semi ya. Nah, ini kita kembali pada hati kita menerima, kita harus bersyukur. Pertama bisa tambah ilmu, ini dapat bersilaturahmi, kemudian tadi ada hubungannya dengan takdirnya. Ini ada riwayat yang menerangkan wis ditakdirke meh meninggal ketemu malaikat iki sesuk kurang telung sasi misalnya seperti itu. Ini kok bareng dicek kok isih urip terus. Nah itu karena apa rahasianya? Melanggengkan, melestarikan silaturahmi. Apalagi silaturahmi karo tolabul ilmi. Nah ini Masya Allah. Ini perlu kita uri-uri dan kita syukuri. Karena dengan bersyukur, insya Allah kita akan ditambah nikmat yang lebih banyak lagi. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat yang diberikan pada kita itu banyak sekali, banyak. Iso ngrasake sego enak, iso ngrasake tempe enak. Apa yang di depan kita syukuri. Ora golek sing kono-kono lain. Mudah-mudahan dengan adanya materi-materi yang diberikan oleh Pak Bambang ini, kita bisa menerima dan paham, insya Allah dapat kita amalkan bersama dan dijauhkan dari godaan syaitonir rajim yang tadi disampaikan. Nek meh mati mesti digoda ya, ning setan ra iso mendo-mendo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nek ngaku-ngaku aku ini nabimu, ora ngandel ya. Jadi itu nek siapa saja bisa, tapi kalau ngakoni nek Nabi Muhammad, kowe umatku, Nabi kamu Nabi Muhammad itu tidak bisa. Jadi kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dari lubuk hati yang paling dalam ya, dan kita ikrarkan, kita hayati, kita amalkan. Wangel ya. Syahadat itu aja. Nah kita kan sering melaksanakan merusak syahadat atau menyekutukan ini orang rasul sebab musyrik itu bagaikan semut hitam yang berjalan di malam yang gelap. Jadi ilmu-ilmuan cetok-cetok tidak jelas. Oleh karena kita harus tetap hati-hati. Setiap hari kita perbarui keislaman kita dengan syahadat dan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan takdir, ini sharing saja. Sebelum saya mendapatkan informasi ilmu tentang takdir, ini yang saya dapatkan itu benar-benar tercermin keadilan Allah. Sebelumnya menyikapi atau mendengarkan tentang takdir itu kesannya bahwa manusia itu seperti robot tuh habis ditakdirkan gini, ditakdirkan neraka dan surga. Ya tidak semua. Allah menentukan usiamu, rezekimu, kemudian jodohmu dan lain sebagainya itu tidak terlepas dari sistem Allah. Jadi misalnya seseorang apabila diberi usia sekian, misalnya 70 tahun, karena apa? Prosesnya apa? Orang tua itu apa yang dimakan ketika hamil sebelumnya dan sebagainya. Oh, yang dimakan ini. Kemudian berarti sistem Allah dia akan berusia sekian. Dengan dengan apa yang diproses sebelumnya itu maka karena apa yang
dimakan dan didoakan yang dilakukan atau doakan itu akhirnya menghasilkan ini nanti dia akan berpotensi mendapat rezeki sekian banyak karena ilmu dari orang tua yang kecerdasan yang sudah mulai proses tersebut maka akan mendapatkan usia sekian. Termasuk kalau jodoh pun juga bahwa kalau jodoh itu sih manusia laki-laki dengan perempuan dan sebagainya. Jadi jangan sampai sekali-kali kita berpikir bahwa aku ditakdirkan ke sini. Enggak, itu akan melemahkan diri kita. Semua Allah itu apa yang dilakukan, apa yang diputuskan Allah itu semua tidak terlepas dari sistem Allah, dari usaha dan lain sebagainya. Lebih-lebih di Al-Quran tuh bahwa manusia akan memperoleh apa yang diperbuat. Berbaik akan mendapatkan kebaikan, surga dan sebaliknya. Demikian semoga dengan wacana kita tentang takdir itu jadi selalu ingat bahwa Allah itu Maha Adil, Allah Maha segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa yang kita diskusikan hari ini sudah seringkali kita kasih di forum ini bahwa ya takdir, ya macam-macam, ya nasib gitu ya. Jadi kalau kita baca ayat suci Al-Quran surat Al-A'raf 102 yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah qalu bala sahidna, ya. Ini kan percakapan Allah dengan ruh yang ditiupkan ketika janin itu berusia 4-5 bulan, ya. Disitulah ditetapkan 4 perkara, hidup dan matinya, rezekinya, dan jodoh. Ya. Ada 4 perkara di situ, ya. Tapi di surat lain Allah itu innallaha yuhibbu hatta yuhibbu anfusihim. Allah juga begitu. Jika engkau akan merubah nasibmu, maka rubahlah dirimu sendiri dengan upaya dan doa. Kita Bu Ida katakan, kalau kita hamil, kita punya anak yang baik, yang soleh, maka coba putarkan roh tilawah sejak dalam kandungan. Itu saya clear bisa ngomong apa 30 juz, sebenarnya enggak benar itu. Banyak ibu-ibu yang punya anak apal 2-3 juz langsung karena ketika hamil dibacakan tilawah terus. Orang tuanya tahajud, tidur wengi, ya, agak menjadi hafid betul kan? Kita apa? Orang buta bisa membaca Quran dengan apa 30 juz, bahkan ada 2 kembar itu suratnya, nomornya, halamannya sampai apal ya. Itu karena bukan karena ilham Allah, nggak mungkin begitu. Itulah afal ta'kirun, akalnya dipakai oleh Allah. Itu kehidupan manusia. Artinya apa? Bahwa meskipun semua sudah ditakdirkan, tapi ada satu takdir yang bisa dirubah, kata Allah. Takdir apa namanya? Ingat takdir apa yang bisa dirubah? Lupa ya. Takdir mu'alaf. Ya, Pak Yatiman. Takdir mu'alaf itu bisa dirubah karena doa manusia. Beda surat Ar-Ra'd 25 tadi itu. Ya. Jadi aku ngasih murah kerja, ya nggak pernah ngelamar kerja. Aku nasibku mau terus, ya karena peset, males, nggak bisa apa-apa, ya. Untuk urubah takdir itu kita bisa, ya. Nabi juga katakan, asal taruh tufa, ya. Asal taruh tufala, apa? Ingat ya, wa tawil umurona, kata Nabi. Sedekah itu bisa menyembah bala dan memperpanjang usia, maka banyaklah sedekah ilmu, sedekah zakat, sedekah untuk masih orang miskin. Itu kan bagian dari Allah berikan kesempatan untuk melakukan merubah diri kita sendiri. Tapi ada takdir yang permanen, nggak bisa rubah. Kamu lanang, kamu wedok, kamu wadam tadi, wadam. Lalu gimana? Ada Quran kan, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Itu betul, Ibu ingat nggak? Ayat apa itu? Orang hidup itu diuji dengan amal baik dan amal buruk. Mana yang kuat imannya itu? Kamu tak uji sebagai istri, sebagai suami. Kamu banci,
Nah, kamu wadah itu wadah ki orang wedok ya, podo itu. Wandu. Nah, tak usi, kuat gak kamu dengan ini? Kamu buta selakhir, kamu lumpuh. Maksud itu kan bagian takdir yang permanen yang tidak bisa berubah. Tapi kita kan tunduk dengan surat Al-Mulk tadi itu al-yahwal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum amal yang baik diuji dengan Allah itu. Yang hidup dunia itu hanya sebentar, ya hanya 1 jam. Betul nggak? Satu jam Pak. 1 jam itu sama 83 tahun Bu hidup kita. Kalau kita itu meninggal 83 tahun, berarti kita itu umur 1 jam di mata Allah. Ya. Wa yaumal tarabik al-halam timir ta'udu kata Allah. Ya dalam surat Hajj itu. Sudah sehari di mata Allah sama 1000 tahun di kita manusia. Maka kalau dihitung kita buat matematika, sehari itu 12 jam, 1 jam sama dengan 83 tahun hidup kita, gitu. Lah kamu tahan nggak dengan setahun dengan 80 tahun ini buta, lumpuh, kemudian wandu? Kalau kamu sabar, tidak dengar kok, surga bahasanya, kan? Surga bahasa. Jadi itu yang perlu saya sampaikan pada yang. Terus kemudian dari Pak tadi yang apakah selingkuh wadang Palestina itu juga takdir? Bukan. Takdir memang itu bagian dari bagaimana manusia itu akan berusaha untuk memperbaiki, punya akal itu memperbaiki diri. Palestina ini apapun dia paham dengan Isra 246, dia berjuang mati-matian, ya, berjihad mati-matian. Perkara musuhku hebat, ora urusan. Kita berjuang. Jangan sampai tidak berjuang sama sekali. Itu pentingnya. Jadi kalau usaha itu berhasil, maka dia akan menjadi penghuni surga, ya. Kalau dia lari dari tanggung jawab, lari dari perang itu, maka dalam surat apa tuh? Apa adalah kutibal kita bahwa laku, gitu kan? Wa asantahu khaya wa wasau laku, gitu kan? Engkau mengira itu enak, tapi sebetulnya nggak enak itu di mata Allah. Engkau mengira baik, di mata Allah itu buruk. Nah, gitu kan? Dalam Al-Baqarah itu katanya. Kemudian bolehkah nikah dengan ahli kitab? Yang dimaksud ini ahli kitab di zaman Nabi, Pak. Zaman Nabi itu ahli kitab itu masuk surga karena dia masih percaya dengan tauhid. Musa mengajarkan ahli kitab tauhid, ya. Daud dengan Zaburnya juga kita tauhid. Kemudian Nabi Isa dengan Injilnya juga tauhid. Jadi ahli kitab maksudnya di sini itu. Dia masuk surga juga Pak, karena ngamalkan ajarannya Nabi Isa, Nabi Daud dan Nabi Musa alaihissalam. Tapi sekarang ahli kitab sekarang ini nggak mungkin Pak, karena sudah berubah. Ayatnya sudah berubah semuanya, dibuat oleh para rahib-rahib, pendeta-pendeta. Sehingga kita tidak boleh nikahi oleh kitab, makan sebelahnya orang ahli kitab sekarang nggak boleh, haram. Itu dulu, yang itu dulu boleh ya menikahi dan juga kan sesama tauhid kita ya. Apalagi ini ya, saya pikir sudah semua ya, terjawab semuanya ini. Tadi Mas Atur tadi apa ya, takdir kan tadi ya, oh penghuni surga dan apa takdir ya, itu sebetulnya termasuk takdir mu'alaf. Kalau kamu masuk surga maka beramal soleh ya, gitu kan? Jika kamu tidak mau beramal soleh, ya kamu neraka. Kalau kita sudah beramal baik sesuai perintah Allah, kok dia masuk neraka, itu berarti mungkin kita amalnya nggak ikhlas atau apa. Ada beberapa hal kita lihat. Tapi kalau janji Allah benar bahwa kita ikhlas beramal ibadah, surga pasti. Ya, surga. Orang yang nggak pernah sholat, jahat sama orang, nggak baik amalnya, ya neraka. Itu bukan takdir. Bagaimana kita usaha, bagaimana surat Ar-Ra'd 25 tadi, innallaha la yuhibbul khata yuhibbu anfusihim, gitu kan. Jadi kita harus berusaha, mumpung masih diberi iman, ya, Islam, seperti itu hadis yang coba di makrah Pak. Makrah saya itu terakhir kan Nabi katakan, yang terakhir hadis. Apa itu? Jika hari ini lebih baik
dari hari kemarin kita menjadi orang beruntung. Rabiul itu coba dibaca itu, kan? Dibaca hadisnya aja, itu sebagai penutupnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi pekan depan. Saya juga belum tahu mau tulis apa itu. Jadi kalau Bapak Ibu jamaah baik yang offline dan online akan menyampaikan masukan usulan yang masih di kajian bulan Rabiul Akhir ini, silakan japri ke saya. Karena saya tuh malam tuh bingung kok. Mau nulis apa ya? Judul apa itu ya? Tapi ilham itu selalu Allah datangkan pada saya sehingga saya bisa menyampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.